Cublak suweng, suwenge tinggal lenter, mamu ketundung butel, Pak Empong lera lero sopong guyu delekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Lagu tadi merupakan sebuah lagu yang dinyanyikan pada permainan tradisional. Ya, negeri kita kaya akan kebudayaan. Selain melalui lagu daerah dan juga permainan tradisional, kita juga bisa mengenal kebudayaan daerah melalui cerita rakyat. Salah satunya akan Noya ceritakan pada kesempatan kali ini. Penasaran? Baik, kali ini saya akan bercerita tentang legenda Timun Emas. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Cerita Rakyat Nusantara 34 Provinsi yang ditulis oleh Lia Nur Alia dan Lim Imanuddin dan diterbitkan oleh Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka tahun 2017. Begini ceritanya. Alkisah, di sebuah desa yang ada di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Srini. Ia hidup sebatang kara dan sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Suatu malam, Mbok Srini bermimpi didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang sangat besar. Makhluk itu menyuruh Mbok Srini untuk pergi ke hutan dan mengambil sebuah bungkusan yang ada di bawah pohon besar. Saat terbangun, Mbok Srini teringat akan mimpinya itu. Ia pun bergegas menuju ke hutan, ke tempat yang ditunjukkan oleh raksasa itu. Betapa terkejutnya! Setibanya di tempat itu, Mbok Srini menemukan sebuah bungkusan yang berisi sebutir biji timun. Tanpa ia sadari, sesosok makhluk raksasa muncul di hadapan Mbok Srini. Mbok Srini ketakutan. Ampun, Tuan raksasa, jangan makan aku. Aku masih ingin hidup. Aku tidak akan memakanmu, janda tua. Bukankah kamu menginginkan kehadiran seorang anak? Lekas tanam biji timun itu. Kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkannya kepadaku saat ia sudah dewasa untuk kujadikan santapanku. Mbok Srini pun setuju. Mbok Srini pulang dan menanam biji timun itu di ladangnya. 2 bulan kemudian, timun itu tumbuh dengan baik. Tetapi timun ini berbeda dengan timun-timun lainnya. Timun ini berwarna emas dan berukuran sangat besar. Saat sudah matang, Mbok Srini memetiknya. Dan saat membelahnya, ia menemukan seorang bayi perempuan. Ia pun menimang bayi itu. Tak lelo, 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 leku. Ia merawat dan mendidik timun mas dengan penuh kasih sayang. Hari yang dijanjikan pun tiba.
raksasa itu akan datang untuk menjemput Timun Mas. Mbok Srini pun menceritakan semuanya kepada Timun Mas. Mendengar cerita itu, Timun Mas tersontak kaget. Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu, Ibu. Timun sayang sama Ibu. Mbok Srini pun mencari cara agar anaknya bisa selamat dari raksasa itu. Ia pun menyuruh Timun Mas untuk berpura-pura sakit. Dengan seperti itu, tentu raksasa tidak akan jadi memakannya. Raksasa itu pun datang. Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu memakannya sekarang, tentu dagingnya tidak akan enak. Bagaimana jika 3 hari lagi kamu datang untuk menjemputnya? Aku akan sembuhkan sakitnya dulu. Raksasa itu pun setuju dan akhirnya menghilang. Mbok Srini pun mencari cara lagi agar Timun Mas bisa selamat dari raksasa itu. Ia pun menemukan ide untuk menemui seorang pertapa yang ada di gunung. Pertapa itu bersedia membantunya dan memberikan 4 bungkusan kepada Mbok Srini. Mbok Srini pun pulang dan memberikan bungkusan itu kepada Timun Mas. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya teman-teman? Ternyata 2 hari kemudian raksasa itu datang untuk menagih janjinya. Melihat Timun Mas yang sudah tumbuh dewasa, sang raksasa makin tidak sabar untuk segera memakannya. Namun, saat raksasa itu hendak menangkapnya, Timun Mas lari dengan sangat cepat. Saat sudah jauh, Timun Mas mulai kelelahan. Sementara raksasa semakin dekat. Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan pertama yang berisi biji timun dan menebarkannya. Dalam sekejap, hutan di sekitarnya berubah menjadi ladang timun yang mengikat tubuh sang raksasa. Tetapi raksasa itu berhasil melepaskannya. Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan kedua yang berisi jarum dan menebarkannya. Wilayah itu berubah menjadi ladang bambu yang tinggi dan runcing. Tetapi lagi-lagi raksasa itu berhasil lolos. Timun Mas pun mengeluarkan bungkusan ketiga yang berisi apa ya teman-teman? Ya betul, yang berisi garam dan menebarkannya. Wilayah itu berubah menjadi lautan yang sangat dalam dan luas. Tetapi raksasa itu berhasil berenang dan lolos dari laut itu. Timun Mas mulai panik karena saat ini bungkusannya hanya tersisa 1. Dengan penuh keyakinan, Timun Mas mengeluarkan bungkusan terakhir yang berisi terasi dan melemparkannya. Wilayah itu dalam sekejap berubah menjadi danau yang berisi lumpur yang mendidih dan sangat panas. Raksasa itu tenggelam dan mati di danau itu. Timun Mas sangat bersyukur karena saat ini ia sudah selamat dari kejaran dan santapan raksasa itu. Sejak saat itu, Timun Mas dan Mbok Srini hidup bahagia. Demikian cerita tentang Timun Mas. Berdasarkan cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dengan usaha dan doa, pertolongan Tuhan pun akan mengikuti. Jangan mudah menyerah ya teman-teman. Sekian dari Noya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.